Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dan salatu salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kesempatan kali ini akan menuju ke satu titik lokasi yang mana dia ini antek-anteknya yang kemarin meritualkan salah satu santri ternyata dukun juga. Jadi kita mau datangi dan cari dimanapun kita kuber. Kalau sudah begini kita sudah tahu titik-titik mereka dan saya sebarkan semua ke satria untuk memburu mereka semua sampai selesai. Tapi info di balik ini semua ternyata ada salah satu, yaitu cucu dari Eyang Fakih, dan ada juga anak daripada Eyang Goa Gendam, Eyang Topo Sudarto, yang saat ini sedang diburu juga. Mereka semua membalas dendam. Ternyata ada di antara keluarga mereka yang salah satunya itu yang ikut jejak kakeknya, jejak bapaknya, itu ada yang ikut. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu ternyata benar. Benar itu. Karena apa yang terjadi kali ini itu pihak-pihak keluarga yang membalas dendam, gak terima. Sempat juga kita memberikan suatu kritikan dari beberapa orang yang ingin membalas dendam, tapi nyatanya mereka memang gak suka. Subhanallah. Kita sambil berjalan alangkah lebih baik kita salawatan bareng ya. Untuk para sahabat-sahabat semua, jangan lupa ikut salawat juga ya. Salawat yang Prabu Siliwangi sudah hafal atau belum? Kalau yang udah hafal ayo ikutan, kalau yang belum ya pelan-pelan ikuti ya, supaya kita hidup dan jalan pada jalan yang lebih tenang, lebih adem, ayem. Yuk bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Sallu alaihi salam. Sholawat Sallu alaihi khairil alam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu nabibana ya sayyidina. Sholawat Sallu alaihi salam. Sholawat Sallu ala
alaihi salam maula ya karimun habibana ya sayyidina. Salawat terus bersalawat. Kita menuju ke area lokasi tersebut dan saya masih mengingat-ingat juga ya, karena tadi siang saya mencoba untuk ikut menelusuri. Kayaknya belok kiri ya. Oh iya, belok kiri. Saya tadi siang itu menyelusuri sambil menunggu berbuka puasa. Saya menyelusuri areal ini dan menemukan titik lokasinya, tapi belum pasti ya. Alhamdulillah. Jadi kita mencari dan mencari. Untuk para sahabat, saya berharap kepada kita kalian semua ya, agar janganlah mudah terpengaruh omongan orang dan mudah mempercayai omongan-omongan para dukun santet, dukun sesat ya. Bagi para sahabat yang ingin mempelajari ilmu, maka belajarlah yang benar. Pelajari apa yang diajarkan, apakah benar-benar yang dipelajari itu udah baik atau belum. Jangan sebarang mempelajari sesuatu hal yang tidak baik, karena itu akan menjadikan diri Anda sendiri murtad. Oh. Ada suara bekosan ya. Suara saya, Guru. Hah? Suara saya. Oh, suara kamu bekosan. Ngeri soalnya. Ngeri ya. Slow. Kayaknya belok dari sini kayaknya, tapi kita belum tahu juga. Kita tutup rapat. Coba tengok ke depan, nampak enggak? Kita ini jalannya agak Nggak nampak, Guru. nggak nampak ya? Nggak nampak. Kayaknya dari sini yang betul ya. Bukan, di sana depan. Kalau dimatikan lampunya, nampak nggak? Oh, ini dia belok kayaknya. Buka aja lah. Buka aja ya, hati-hati ya. Pasti lempar orang. Nggak kelihatan juga. Oh, Nggak kelihatan juga? enggak. Waduh, serem ya berarti ya. Kenapa ya kalau tempat-tempat dukun itu pasti tempatnya itu agak masuk ke dalam gitu. Agak sulit dijangkau gitu, Guru. Iya, kenapa? Ya, satu, mereka nyari tempat itu yang pasti yang senyap, Guru. Senyap ya. Ketika dia mau menjalankan aksinya itu jangan sampai diketahui orang ya sebagaimana cara dia cari tempat tadi, Guru. Ini harus kita buru terus, Mas Rezim. Siap, Bro. Bengkel terus. Jangan ada yang tersisa. Iya, saya juga nggak nyangka, Guru, kalau bahwasannya mereka tuh masih menyimpan dendam sama kita. Kalau kita memburu mereka, pekerjaan kita agak ringan. Mm-mm. Karena pasien yang kena santet udah jarang. Oke. Semakin banyaknya para dukun santet yang kita
Nakalebek kita selesaikan. Hah? Pasien-pasien yang kena santet itu udah kurang, jarang gitu loh. Karena dukun santet itu pembunuh sebenarnya. Mereka pembunuh tanpa hukum, dalam arti kata membunuh yang tidak diketahui orang tanpa menyentuh. Luar biasa. Nah ini ya. Tapi dulu di Banyuwangi sempat ada kejadian loh bro. Kejadian apa itu? Dukun-dukun itu dibunuh secara berantai gitu bro. Di mana itu? Di Banyuwangi. Itu dibunuhnya real itu bunuh. Dan Iya. itu dilakukan sama seorang ninja katanya. Sampai saat ini tuh masih ada tragedinya itu bro. Orang nggak dikenal gitu. Nah ya pokoknya ada orang sakti yang di lokasi itu yang merasa itu dia sakti, dia akan dibunuh. Tapi nggak tahu sampai sekarang pelakunya itu siapa, nggak tahu. Makanya disebutnya ninja dulu. Ninja Banyuwangi. Ninja Banyuwangi ya. Iya ada tuh. Emang bagus itu. Bagus dilakukan agar para dukun-dukun santet tidak lagi menggunakan ilmunya. Tapi namanya ilmu ini memang sudah menyebar luas. Dan setan ini selalu membantu orang-orang yang ingin melakukan atau mempelajari ilmu yang seperti itu. Itulah taktik setan. Syaitonir rajim. Emang tugas beliau guru untuk menyesatkan manusia kan. Bukan tugas beliau, tugas apa namanya kalau kita bilang, bukan beliau itu ya. Tugas setan. Nah, tugas setan ya, bukan beliau. Setan. Kayaknya dari sinilah Mas Rasim. Matikan aja, matikan. Aneh ya. Matikan. Oke. Kita tengok. Aneh loh kampungnya sunyi. Iya. Oh, ini orang ini masih. Kayaknya di sini sih rumahnya. Iya, kayaknya ini rumahnya. Oke. Coba tengok. Iya, bentar dulu kita cari parkiran. Bentar master. Iya, Iya. Bentar master ya. bentar ya. Kita dari sini. Saya seumur hidup baru ini kemarin. Hah? Saya seumur hidup baru ini saya kemarin. Lihat ke rumahnya tuh. Nggak nampak. Nampak? Terus. Nah nampak bro. Tapi nggak bakal jelas. Ini nampak kan rumahnya kan? Serem. Kita ini dulu ya. Oke. Tapi di mana rumahnya? Hati guru jangan salah rumah. Itu masalahnya. Masalahnya kalau kita salah rumah nanti bahaya. Kita belok dari sini dulu. Namanya siapa ya? Aku lupa. Kata orang kampung sini. Siapa ya? Coba diingat-ingat dulu guru, ujung-ujungnya siapa gitu kan. Imam. Kira-kira. Imam. Imam Firman. Pak Firman. Pak Firman. Pak Firman katanya. Kita cari rumah Pak Firman. Katanya daerah sini. Kita cari orang dulu ya. Atau Tuh. oh, ini ada orang.
tanya di sini coba. Oh, itu ada orang. Ya. Itu ada orang depan rumah tuh, pasti. Coba tanya. Ya. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya, Bu. Siapa tadi? Siapa tadi? Firman. Firman. Rumah Pak Firman mana, Bu ya? Oh iya, oh ini sini. Ini rumah Pak Firman. Pak Firmannya ada? Pak Irfannya nggak ada. Oh, Pak Firmannya nggak ada. Lagi pergi dia. Lagi pergi ya, Bu ya? Dari tadi Bu bikinnya Bu. Dari tadi? Udah dari sore tadi. Oh. Jadi gimana? Ada perlu sedikit. Iya. Kalau boleh kita tunggu Bu. Kalau boleh kita tunggu boleh. Soalnya kami dari jauh Bu. Ya udah. Silahkan masuk. Ayo masuk ya. Assalamualaikum. Masuk Om. Wallah. Om dari mana rupanya? Saya dari jauh, dari Stabot jauh. Perjalanan kemari hampir mencapai 2 jaman saya di sini. Kalau boleh tahu Pak Firman itu memang tinggal di sini, Bu? Iya. Jenengan suaminya? Iya. Jadi Ibu tinggal di sini sama siapa aja? Sama ibu, sama anak. Sama ibu, sama anak. Sedangkan Pak Firmannya, dia kalau keluar ngapain? Kalau kayak gini-gini nih ada kerjaan lah dia. Ada kerjaan. Nah, Ibu sama Pak Firman memang suami istri udah lama? Udah punya keturunan? Udah berapa keturunan, Bu? 2. 2 ya? Oh. Kalau boleh tahu Pak Firmannya ini kerjanya apa, Bu? Kalau sehari-harinya dia ya kerjaannya ya ini bisa ini juga ngobatin juga. Bisa ngobat-ngobatin juga? Oh. Selain ngobat-ngobat, Bu, apa tugas Pak Firman? Kalau yang biasa-biasa itu dia ya bangunan juga bisa, cuman ya ada juga lah bisa ngobatin dia. Bisa juga ngobat-ngobatin, tapi ya biasanya kerja ininya bangunan juga ya gitu ya, mocok-mocok lah kalau kita bilang ya. Cok. Oh. Tapi kalau ada orang minta diobatin, bisa juga dia ngobatin. Ini lagi pergi dia ngobatin gitu. Oh, Om kesini mau ibaratnya sama Pak Firman tadi mau apa gitu? Ya sekalian saya mau konsultasi gitu. Sekalian mau konsultasi karena saya kan mendengar omongan-omongan warga sini katanya Pak Firman ini termasuk orang sakti katanya. Itu katanya ya, saya enggak tahu ya, tapi ya menurut informasi katanya Pak Firman ini orangnya sakti dan orangnya itu serba bisa. Saya pun enggak tahu apakah ini omongan warga saja, makanya saya pengen bukti, pengen langsung datang kemari gitu. Kok kayak gitu, biar saya bikinkan minum dulu ya Om ya. Oke, jangan repot-repot Bu, keluarin semua Bu. Tahun dia pulang nanti ya. Iya, kalau bisa yang dingin-dingin gitu ya. Aduh ya, iki tamu niki kelewatan. Tamu nih malah milih. Astagfirullahaladzim. Ini sahabat ya, kita sudah melihat sedikit info bahwasanya Pak Firman ini adalah seorang dukun yang menerima pasien juga. Kita belum tahu apakah pasien ini dia ini positif atau negatif karena kita belum menemukan letak di mana Pak Firman ini berada. Katanya lagi keluar, ada kerjaan, kita nggak tahu kerjaan apa ya. Santai-santai dulu.
anak bayi juga ya. Kita bertamu di rumah orang, ya jaga sopan santun, jaga adab, jangan sampai. Bu, iya Bu. Nggak tahu Guru. Hah? Nggak tahu. Itu siapanya? Nggak tahu saya Guru. Ditegur nggak mau, merengut aja. Mungkin karakternya gitu. Ya jadi segan awak ini. Bertamu di rumah orang, diperengutin gitu, segan jadinya. Tapi siapa Guru? Ya itu masalahnya. Siapa? Siapa ya? Nggak tahu Guru. Nanti kita tanya aja Pak. Heeh. Apakah memang perawaannya seperti itu? Tapi kok kayak gitu dia tadi. Nah itu masalahnya. Seram jadinya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah, itu lama banget ngambil air minumnya, segan nak. Nggak apa-apa, namanya kita tamu. Iya, tapi ibunya itu, neneknya itu perengut-perengut gitu, nggak enak jadinya. Tapi menurut Guru di sini energi gimana Guru? Campur. Kalau namanya orang paranormal ini energi campur. Nggak usah repot-repot Bu. Aduh, dikeluarin semua nggak apa-apa. Allah. Makan kuenya Dek. Mana Dek kuenya Dek? Oh ini anaknya? Ya. Oh itu anaknya juga? Ya. Oh anaknya juga. Alhamdulillah. Cuman inilah Om yang ada. Wah ini udah mantap Bu. Ini apa Bu? Kok kayak Itu kue namanya penyaram. apa? Penyaram kacang. Penyaram kacang. Kacang hijau. Kok kayak tai kucing. Maaf Bu, maaf ini Bu. Kok- Dirasain Om. Iya. Aduh. Bu maaf ini Bu, saya mau tanya. Tadi ada lewat nenek-nenek ibu gitu. Nenek-nenek udah tua. Iya. Dia lewat merengut, itu siapa tuh Bu? Itu ibu mertua saya. Oh, mertua. Mamanya Bang Firman. Mamanya Bang Firman. Heeh. Oh, mamanya Bang Firman toh. Iya. Nah, boleh sih coba nih Bu. Kok Boleh, saya boleh, penasaran boleh, nih. boleh. Master Jim, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya penasaran kok bentuknya kayak gini nih. Iya. Kacang hijau. So, kacang hijau ya. Bismillah. Kita bikin konten ini aja. Apa namanya? Apa? Penyaram. Ya? Penyaram kacang hijau. Namanya penyaram kacang hijau. Iya. Tapi memang luar biasa netizen ya, yang rasanya aromanya juga tidak begitu menyengat dan rasanya ini nikmat bener ya. Ini kita ganti konten ini aja, apa yang makan-makan itu Pak? Mukbang. Astagfirullah. Enak banget Bu. Enak. Ini nggak semua orang bisa bikin itu Om. Ini buat sendiri. Iya. Subhanallah. Ini kayaknya ada yang dilanjutkan nanti ini. Iya bener enak. Luar biasa ini enaknya. Itu kue khas itu Om. Khas apa nih? Khas Melayu. Khas Melayu? Ya. Bisa nggak hampir orang pun. Tapi kalau bisa orang bikin. Loh, jangan repot-repot, Dek. Keluarin aja semua nggak apa-apa. Ini kue karas. Kue keras. Oh, ini saya tahu nih. Ini buat sendiri juga? Ya. Luar biasa nih. Karas. Beruntung saya bertamu di sini. Beruntung saya bertamu di sini. Subhanallah. Dek makan, Dek. Ada yang sekolah? Ya, Di sekolah. Adik sekolah juga. Kelas berapa? sempat Kelas 4 SD. Kalau adiknya? lima
Kelas 5 SD. Ya, itu terlalu renyah dia. Renyah. Sahabat, ini luar biasa sahabat. Kayaknya saya ini bakalan betah di sini. Bakalan betah di sini. Bu, maaf nih Bu ya. Nggak apa-apa. Saya orangnya ceplos-ceplos. Ya. Kita saya bilang bukan mukbang. Itu kalau yang makan di sana, makan di sini apa? Apa namanya? Kuliner. Wisata kuliner. Wisata kuliner. Nah, ini betul ini luar biasa nih. Luar biasa, Bu. Ini Ibu buat sendiri? Iya. Bikin. Kalau boleh tahu. Ini buat dari apa nih? Dari tepung beras. Tepung beras kok kayak Indomie gini? Iya, dia dicetak. Ada cetakannya. Kalau dulu cetaknya itu tempurung. Tempurung? Iya. Nah, kalau sekarang? Sekarang pakai kaleng susu aja. Kaleng susunya dibolongin di bawahnya. Nanti baru digantung pakai tali. Hah? Baru kayak mana ya? Baru diputar bikinnya kayak mie gitu kayak ya. mie. Luar biasa Nanti sahabat. dicetaknya di dalam wajan itu. Nggak Ini ini. kalau ini Anda bakal betah di sini. Luar biasa. Subhanallah. Nikmat Allah nih. Bu. Ini saya boleh pesan nih, Bu. Memang saya bikin tempahan orang. Teman orang ya? Kayaknya ini bisa dilanjut ini. Harus ada nih di Padepokan nih. Harus ada di Padepokan. Kalau ini udah biasa nih, peyek namanya ya. Itu udah biasa. Kalau ini memang jarang. Jadi kalau ada teka-teki, huruf pertama P, huruf terakhir K, di tengah-tengah ada kacang. Apakah itu? Yaitu peyek ya. Ini enak. Kenapa Mas Rim? Kok ngeres kamu? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya saya betah nih, Bu. Boleh tinggal di sini, Bu? Saya nginep, Bu. Tapi ngomong-ngomong, di balik ini semua tadi, saya penasaran dengan apa tadi? Pak Firman. Enggak, bukan yang lewat tadi. Yang Nih. tadi, ibu-ibu. Mertua saya tadi. Iya, Mertua. Ibu. Kenapa? Memang tinggal sama mertua juga, Ibu Iya. ya? Kalau mertua, usianya udah berapa itu? Iya. Usianya udah 65. 65? Kok 65 ya, Kak? Berapa juga kakak? 90 gitu lah. 90 apa 65, Bu? Saya penasaran ini, Bu. Kalau menurut Dia Ibu? aslinya itu sebetulnya 90. Cuman lantaran kadang dia Nah, Bu. Bu. Memang kayak gitu, Bu? iya. Hah? Dia memang kayak gitu. Memang kayak gitu? Dia nggak bisa disebut tadi, makanya tadi saya bilang umurnya. Dia bisa marah, dia dibilang umurnya 90 gitu. Oh. Jadi dia Makanya jadi dia dengar saya. Jadi kita nggak boleh menyebut nama usia dia itu 90. Dia harus menyebut Kan 65. tadi saya bilang 65 gitu. Jadi kalau umurnya udah 40, berapa umurnya? 19 tahun gitu, Dia Yoyo. ngerti, makanya dia lewat tadi kan marah dia itu. Luar biasa, Bu. Tapi kayaknya mulut saya nggak mau berhenti nih, Bu. Ini luar biasa nih, sahabat ya. Kayaknya betul-betul ini perlu. Nah, Bu, kira-kira Pak Firman jam berapa pulang, Bu? Kadang dia sampai setengah malam dia baru Tengah malam? pulang. Ini boleh saya minum, Bu ya? Minum. Nah, Mas Jim, Iya, Bro. jangan malu-malu. Sudah, Bro. Sudah. Luar biasa ini. Luar biasa, pokoknya nikmat. Ya Allah.
Jadi kalau misalnya kan Pak Firman ini keluar, pulangnya tengah malam. Itu kalau keluar itu tugasnya, Ibu tahu nggak dia kemana gimana gitu? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Oh ya tiba-tiba pulang gitu. Itu sering keluar malam. Sering juga. Kadang pulang mau tengah malam atau kadang-kadang siapa nih, Bu? Assalamualaikum. Malam. Apa Pak? Bu, Pak Firmannya ada? Nggak ada. Kenapa, Pak? Pak mau ngobatin Bapak. Nggak ada loh Pak. Jam berapa pulangnya, Bu? Nanti palingan tengah malam. Walah, sakit kali Bapak itu, Bu. Sakitnya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Sakit perutnya itu bolong-bolong, Pak. Oh, memang biasa sama Pak Firman. Iya. Kalau saya megang nggak boleh ya? Biasa sama Pak Firman. Oh, biasa sama Pak Firman. Memang udah langganan gitu lah ya? Iya, serasi. Serasi. Nggih. Berapa? 12 ya? Pasien Bapak, Bu. Ya bawa ke dokter terdekat gitu, Bu, atau ke puskesmas atau apa gitu. Kemana, Bu? Nggak tahu, pokoknya dia bilangnya kayak gitu tadi. Udah ya, Bu, cari dukun dulu, cari itu dulu. Dukun ya. Nanti lah Bu, nanti kalau memang apa nanti biar saya bilangkan. Ya. Kalau memang apa nanti? Nanti kalau nggak sembuh, saya kemari lagi. Kalau nggak ada kurangnya nanti diobat. Iya. Nanti tak bilangin ya Bu ya. Ya, Bu. Itu warga sini. Berarti udah cukup dikenal Pak Firman ya? Udah. Luar biasa. Sampai saya nggak bisa dipegang orang lain, harus Pak Firman gitu. Langganan sama Pak Firman katanya. Dia memang sakit bapak dia. Tapi memang sering orang-orang kampus ini semua mempercayakan dengan Pak Firman ya? Iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, Pak Firman ini memang seorang ahli spiritual atau mocok-mocok atau memang bisa sembarang itu? Itu tadilah dia kalau ngobatin itu ibaratnya banyak yang serasi sama dia. Banyak yang serasi. Cuman kalau misalnya pas nggak ada ngobatin ya kerjaan sampingan dia ya paling mocok-mocok gitu aja. Cuman ya kebanyakan dia kok kayak gini malam dia baru kerja, nanti ngobatin orang. Nah, pulangnya ya kadang nggak tentu juga. Nah, kalau yang agak lama ngobatin nanti sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Gitu toh. Tapi memang sudah dipercayakan orang sini ya, orang kampung sini. Karena saya nyari-nyari informasi itu memang katanya Pak Firman ini sakti katanya. Ibu kok bisa menikah sama Pak Firman ini? Ceritanya gimana? Maaf nih. Ceritanya gimana? Apa jenengan menjalani percintaan gitu atau gimana gitu? Mana ya? Udah jodohnya sama Udah jodoh. udah jodoh sama Pak Firman ya. Subhanallah. Jadi kalau sama Pak Firman ini itu ceritanya itu, apakah Pak Firman ini sering didatangi orang atau kadang-kadang beliau ini keluar menemui orang, atau ada kegiatan yang menurut Ibu ada kecurigaan terhadap Bapak Firman ini? Kan suami Ibu itu. Iya. Ada nggak menanamkan kecurigaan yang lain-lain gitu kira-kira? Kalau misalnya ngobatin gitu, memang banyak di luar dia. Ya itu Ibu nggak menimbulkan kecurigaan kok bisa di luar gitu, entah apa gitu ya kan? Kalau misalnya ditanya-tanya nanti dia bisa marah. Oh, bisa marah toh. Gitu. Jadi malas ribut, udah biarkan aja. Gitu. Kadang nggak tahu tah mana. Cuman kalau yang ada yang ngobatin yang kayak gini tadi kan ada ibu-ibu tadi datang. Ibaratnya itu memang ya bisa memang dia. Cuman kalau misalnya ditanya-tanya gitu mau kemana begini begitu itu
malas ribut gitu, nanti dia bisa marah dia gitu. Bisa marah dia. Jadi ya udahlah, biarkan aja gitu ibaratnya. Yang penting dia mau kerja udah. Oh, berarti prinsip ibu yang penting percaya dan ikhlas. Percaya. Percayakan kepada suami bahwasanya dia itu udah jalan yang benar gitulah ya. Gitu aja. Tapi memang betul-betul beliau ini sudah dipercayakan orang kampung sini ya. Iya. Dan nama beliau juga sudah cukup terkenal, Pak Firman ini. Bahwasanya saya aja tanya di sana, cerita tentang Pak Firman, wah cukup dikenal di kampung ini katanya, luar biasa. Makanya saya itu penasaran gitu, dan saya pengen konsultasi sekalian karena sedikit ada masalah keluarga saya, Bu, gitu. Oh, ada masalah keluarga juga. Iya. Makanya saya kemari mau silaturahmi gitu. Nanti Pak Firman yang nggak ada ya kan? Iya. Nanti baru pulang dia jam 12. Waduh, kalau jam 12 masih 1 jam setengah lagi ya? Iya. 1 jam setengah lagi. Gimana kalau misalnya nanti jam-jam setengah 12 saya datang lagi, bisa lah Ibu ya? Tapi apa mungkin udah malam kali ya? Biasa masih terima tamu nggak gitu? Besok bisa. Kalau untuk jam tengah malam gitu, kalau beliau udah pulang, kira-kira kalau mau silaturahmi itu masih boleh atau tidak biasanya sama beliau? Udah malam mungkin dia udah capek Om. Iya, nggak mau deh ya? Udah capek. Jadi terpaksa besok dong? Besok lah. Iya, besok. Oke lah Bu, kalau begitu mungkin besok kita balik lagi ya Master Jim ya? Boleh. Ya, kita balik lagi besok. Ya mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Firmannya. Dan sampaikan juga sama beliau bahwasanya insya Allah malam besok saya silaturahmi lagi. Dan insya Allah saya akan mencoba untuk konsultasi dengan beliau karena saya memang membutuhkan permasalahan saya ini yang sangat ribet and ruwet and jelipet. Nah pokoknya ribet, jeliwet, judet, nah itulah pokoknya lah. Subhanallah. Oke Bu, kalau begitu saya pamit undur diri Bu ya. Ya. Oke, ini Master. Ini boleh saya bawa sedikit Bu? boleh ya Om ya? Iya boleh, 3 aja Bu ya. Ya ini kok sedikit kali. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa Bu. Ini Kawannya? untuk ini aja, untuk di jalan. Master juga nggak mau? Udah saya. Bu makasih. Iya. Dek, assalamualaikum. Kita nggak ada ngomong umur 90 kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi Bu. waktu itu ini nggak bisa dia kalau ada tamu kayak gitu, ini modelnya kayaknya ini kali nengokin tamunya ini sekali gitu. Awak ngedon. Bu, assalamualaikum. Yalah, kita akhiri aja lah. Jangan gue balik lagi. Bu, nanti kami balik lagi Bu ya. Ya Om. Ya, assalamualaikum Bu.